看来有机会一睹罗家。我们一起去。有了问题，江组长、周会长，可否请你们？其他人跟我。爸，我也去。罗峰。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 453 sampai 454 atau episode 479 sampai 480. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah mengumumkan sayembara untuk dapat menginformasikan lokasi keberadaan Kaisar Jam Ungu, dan telah mengeluarkan 50 juta elemen campuran untuk Inak berhasil, dan di suatu tempat di mana Kaisar Ungu yang mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi Kaisar Puncak yang akan membantunya dalam menghadapi Lu Feng. Dan sementara itu, Luo Feng sedang menunggu berita Purple Clock ketika Truyan mengirim email kepadanya, menyatakan dia di Gunung Yuxiang menunggunya. Di dalam villa Luo Feng di wilayah primal Gunung Yuxiang, staf sudah menyeduh teh panas, Kaisar Truyan mengendusnya sebelum menyesap. Guru, Luo Feng masuk, kamu ingin bertemu dengan aku. Kaisar Truyan meletakkan cangkirnya dan tersenyum bangga, murid, teh dari keluarga kamu ini tidak buruk. Ini sebanding dengan minuman dari banyak tempat lain, dan semakin aku mencicipinya, semakin aku menyukainya. Aku sudah menambahkan teh ini ke koleksi aku, juga harganya sangat masuk akal. Karena kamu menyukainya, aku akan membiarkan keluargaku menyiapkan yang terbaru, dan mengirimkannya kepadamu, dan pemimpin kota kekacauan utama, kata Luo Feng. Daun teh adalah bisnis perusahaan Ping Hai. Perusahaan ini memiliki beberapa fondasi di bumi, secara alami ia akan menanam berbagai jenis, di berbagai belahan alam semesta, mempelajari daun teh baru, dan menciptakan lebih banyak rasa. Dari segi kuantitas, tentu saja keluarganya paling banyak. Hahaha, bagus. Kaisar Truyan tertawa. Aku di sini hari ini karena aku mendengar sebuah nama yang membuat kamu baru-baru ini menjual sejumlah besar barang mahal, dan setelah memeriksa, aku mengetahui tentang benua Yanji di medan perang ke-7, dan bahwa berita tentang kamu mendapatkan harta menara pengorbanan telah menyebar. Apakah ini benar? Ya, Luo Feng mengangguk. Gurunya secara alami tahu tentang panggilannya Yang. Kaisar Truyan terkejut, matanya bersinar, ada masalah. Beberapa, Luo Feng tersenyum, tapi aku bisa mengatasinya, jangan khawatir. Itu bagus, aku tahu kepribadianmu. Karena kamu bisa mengatakannya, aku tidak khawatir sama sekali. Kaisar Truyan mengangguk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa nilai harta karun itu. Untuk membuat keributan seperti itu. Ratusan miliar elemen campuran, ucap Luo Feng yang tidak menyembunyikannya sama sekali. Kaisar Truyan menatap kaget, ratusan miliar. Kamu tidak bercanda kan? Untuk tempat seperti benua Yanji, yang memiliki harta bernilai puluhan miliar sudah tidak buruk, bagaimana bisa menjadi begitu tinggi? Luo Feng tersenyum. Hahaha, kawan yang beruntung, aku benar-benar mendapat murid yang baik. Kaisar Truyan tertawa keras, dan matanya senang. Murid, aku sangat puas dengan kinerja kamu di benua Yanji. Namun, kamu tidak dapat bangga, hanya karena aku puas, bukan berarti guru kamu yang lain pemimpin kota akan puas. Perspektifnya jauh lebih tinggi dari aku. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Guru pemimpin kotanya berdiri di puncak triliunan ras, dan memuaskannya bukanlah tugas yang mudah. Bagi pemimpin kota, ratusan miliar elemen campuran bahkan tidak layak disebut. Sebagai orang nomor satu perusahaan virtual jagat maya, dengan wewenangnya, ia dapat dengan mudah memeriksa segala sesuatu tentang Luo Feng dalam perang wilayah luar. Namun,
dia tidak pernah memuji Luo Feng karena mendapatkan harta itu, mungkin baginya, itu bahkan tidak layak untuk dikatakan. Satu-satunya saat dia benar-benar memuji Luo Feng adalah, ketika dia menciptakan teknik puncaknya, yaitu kebijakan bulan. Bekerja keras, karena pemimpin kota kekacauan utama telah mengambil kamu tidak bisa santai sama sekali. Posisi ini sebagai murid penuh kehormatan, dan juga penuh tekanan. Semua prajurit, tentu saja mengharapkan kinerja kamu jauh melebihi prajurit lain. Hanya dengan begitu, kamu akan layak mendapatkan gelar itu. Performa yang luar biasa sangat diharapkan. Jika kamu tidak mencapai standar itu, kamu akan diejek, kata Truyan. Ya guru, ucap Luo Feng mengangguk, sama seperti bagaimana Purple Clock dikejutkan oleh kinerja Luo Feng di menara. Namun, jika dia hanya tahu bahwa dia sedang menghadapi murid pemimpin kota kekacauan utama, maka, tidak peduli berapa banyak kartu as yang diambil Luo Feng, dia tidak akan terkejut. Dia akan menganggapnya sebagai hal yang sangat normal. Perlu diketahui, seperti apa pemimpin kota itu. Luo Feng mengobrol dengan Truyan sebentar. Truyan bangga padanya dan meramalkan bahwa, Luo Feng akan menjadi muridnya yang paling luar biasa. Namun, dia masih khawatir di dalam benaknya, bahwa dia tidak akan dikenali oleh pemimpin kota kekacauan utama, tentu saja dia memperhatikan pertumbuhannya. Dia sering datang untuk mengulangi hal ini. Mendengar kamu mengatakan ini, jam ungu ini terdengar sangat licik dan jahat, dan dia pasti sudah membuat jebakan. Ucap Kaisar Truyan mengangguk. Untuk merilis informasi seperti itu, dia pasti punya rencana, dia tidak akan bersembunyi dari rasa takut. Aku juga berpikir begitu. Luo Feng mengangguk, tapi dia masih belum menunjukkan dirinya. Tunggu dengan sabar, kata Kaisar Truyan. Kamu harus memiliki kesabaran. Meskipun musuhmu terdengar kuat, aku yakin kamu bisa mengatasinya. Ada banyak di alam semesta, yang benar-benar dapat mencapai tingkat Kaisar Puncak, namun sangat sedikit yang benar-benar, menjadi tak terkalahkan di antara para kaisar, dan dekat dengan tingkat ksatria. Teknik, pemahaman hukum, teknik amplifikasi, harta, kondisi mental, tidak ada yang kurang. Kaisar Truyan telah mengetahui banyak jenis prajurit, dan memiliki pengalaman yang luas. Dia dengan mudah melihat melalui Kaisar Jam Ungu hanya dari mendengar tentangnya saja. Baik itu kelicikannya, atau kepribadian liciknya, dia melihat semuanya. Tapi, dia jelas yakin, bahwa muridnya Luo Feng akan bisa menghadapinya dengan benar. Luo Feng mungkin tampak normal dan rata-rata, tetapi dia bijak dan mengerti kekuatan, dan kelemahannya sendiri. Mengetahui kapan harus tetap low profile, dan kapan harus melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan dalam menghadapi kematian, ia mampu membuat keputusan yang tenang. Itulah Luo Feng. Dibandingkan dengan Purple Clock, itu adalah kebijaksanaan sejati. Musuh yang tampaknya rendah, tetapi musuh yang menakutkan. Kelemahanmu terletak pada kekuatanmu sendiri yang lemah. Kaisar Truyan berkata, jangan ceroboh. Aku sudah membuat persiapan. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, alam semesta memiliki terlalu banyak hal misterius di sekitarnya. Aku tidak berani menyatakan jaminan absolut, tetapi aku setidaknya memiliki kepercayaan 90%. Luo Feng, ada permintaan panggilan bersama dengan surat, keduanya dari nomor yang sama, kata Babata. Luo Feng mengetuk lembut di udara dan layar muncul. Dia pertama kali menerima panggilan itu, dan membuka surat itu. Di atasnya ada seekor raksasa jantan berarmor hitam, yang tinggi dan kokoh berkata, aku telah menemukan keberadaan Kaisar Purple Clock prajurit Qichan, koordinasinya adalah. Surat itu memiliki detail yang sama. Dia ditemukan. Luo Feng segera berdiri. Bagus sekali, saat dikonfirmasi, aku akan mengirimkan hadiahnya, jawab Luo Feng. Tolong bergegas ke lokasi. Begitu waktu berlalu, dia mungkin menyelinap pergi. Kata raksasa banteng. Panggilan terputus dan Truyan tersenyum di samping, Jam Ungu telah menunjukkan dirinya. Ya, Luo Feng mengangguk. Ini akan menjadi pertarungan hidup atau mati, bahkan jika kamu memiliki keuntungan, jangan lengah. Ucap Truyan mengingatkannya, ayo, aku akan berada di sini menunggu kabar baik kamu. Baiklah guru, ucap Luo Feng tersenyum, setelah itu dia menghilang dari alam semesta virtual. Sementara itu di benua Yanji, di dalam gua es, Jam Ungu duduk bersila sendirian di atas batu es. Pemindai besarnya dan Mini hanya memindai, dan kemampuan tenaganya sengaja dimatikan. Oleh karena itu, level resmi yang beruntung,
yang terlepas dari perkemahan manusia, dapat menemukannya. Menemukanku, seorang pejuang tingkat resmi. Dia berkata dengan lembut, aku akan mengandalkanmu untuk memasukkan yang ke dalam jebakanku, dan menganggap dirimu beruntung. Seketika itu, tiba-tiba Purple Clock merasakan gelombang angkasa sekitar. Dia mahir dalam hukum antariksa, dan mampu berteleportasi juga. Oleh karena itu, dia sangat sensitif untuk bisa merasakan gelombang ruang. Gelombang ruang, teleportasi. Matanya berbinar, manusia telah jatuh ke dalam perangkapku. Sekitar 1000 km darinya, manusia bersayap dan lapis baja perak itu, muncul bersamaan dengan bayangan hitam. Kaisar Cao, terima kasih. Kata Luo Feng, carilah aku jika kamu membutuhkan bantuan seperti itu lagi. Ucap bayangan itu tertawa, sebelum dia kemudian menghilang. Aku harus terus mengandalkan Kaisar Puncak karena aku tidak bisa berteleportasi. Sangat disayangkan, pemahaman hukum aku masih jauh dari itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dan memerintahkan, Babata, apakah kamu menemukan jam ungu? Jam ungu berjarak 3,201 km di dalam gua es itu. Dia duduk bersila di atas batu, dan meskipun perangkat pemindaiannya diaktifkan, itu tidak mengganggu sinyal apapun. Dia jelas menunggu kamu, Babata berkomunikasi. Aku tahu dia punya rencana. Kami berdua tahu itu. Luo Feng tertawa. Kami berdua tidak bodoh, karena keduanya siap, mengetahui kedua belah pihak tidak akan mundur, pertarungan ini tidak dapat dihindari. Dia jelas sangat percaya diri, tetapi aku juga percaya diri. Ketika dia jatuh, dia akan menyesali ini. Babata, karena laporannya akurat, mengirim hadiah kepada pejabat yang beruntung itu, kata Luo Feng. Pada level yang berbeda, jumlah yang ditawarkan juga berbeda. Babata, kita harus memberi salam kepada jam ungu. Ucap Luo Feng tersenyum, Alina, serang 2 kali sesuai rencana sebelumnya. Baik tuan. Sarang induk muncul di sampingnya. Ribuan kilometer jauhnya di gua, Purple Clock mengerutkan kening, ada 2 gelombang berturut-turut sebelumnya. Mereka berdua berteleportasi, muncul dan pergi, yang seharusnya adalah seorang pejuang yang membawa Yang, lalu dia pergi sendirian. Karena yang ada di sini, mengapa belum ada gerakan? Apakah dia tidak berani menyerangku? Banyak tentara serangga berputar-putar, di sekitar sarang induknya, dan setiap prajurit terpisah 10 meter hingga 100 meter, membentuk bola besar. 1 juta Raja Lapis Baja Tiger, membentuk bola besar, dan bola lainnya terdiri dari 500.000 Raja Lapis Baja Tiger, 200.000 Raja Tombak Bayangan, dan 200.000 Raja Berburu Mantis. Hampir 2 juta Raja menyimpan energi mereka. Pemindai mini Luo Feng mampu sepenuhnya menutupi 20 km. Adapun seluruh area bola, dalam hal ruang, itu memblokir semua indera dari luar. Menyerang. Pemuda lapis baja perak yang berdiri di samping sarang ibu, tersenyum sambil memerintah. Ya tuan, jawab Alina. Serangan gelombang pertama. Jutaan serangga lapis baja tiger, melepaskan semua energi yang tersimpan. Langit dan daratan langsung berubah warna, ketika sinar laser yang tak terhitung melesat keluar, dan berkumpul di tempat yang mencolok dan menakutkan, yang berubah menjadi sinar. Sinar energi ini menghantam gunung es, dan berkurang menjadi tidak ada apa-apa, barisan gunung perlahan menghilang. Gelombang energi yang mengerikan menyebar. Gelombang kedua, serang, teriak Lu Feng. Alina melepaskan kendali dari gelombang pertama, dan segera mengendalikan gelombang kedua. Sekali lagi mereka mengumpulkan energi mereka dan melepaskan semuanya di tempat yang ditargetkan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Kembali, semua kembali ke cincin dunia. Luo Feng pertama-tama menjaga sarang induk di cincinnya, dan mengumpulkan para prajurit setelahnya. Jam ungu yang tadinya duduk bersila di dalam bergumam. Yang manusia itu mungkin bertindak hati-hati, dengan hati-hati memindai dari luar. Tiba-tiba ledakan energi mengerikan turun, sampai di sini dengan kecepatan rendah. Dengan hanya beberapa ribu kilometer jaraknya, 300.000 km per detik, berapa lama untuk mencapai? Pada saat Purple Clock merasakannya, serangan itu sudah mencapai tempatnya berada. Tidak bagus. Terhadap serangan yang mengerikan itu, dia langsung berteleportasi dan menghilang, melarikan diri. Sinar laser tebal menghancurkan area itu, tidak pernah sekalipun meledak. Titik ledakan untuk serangan sepenuhnya dikendalikan oleh Ratu Serangga. Ketika jutaan balok berkumpul, 10 pada satu waktu, mereka mulai mengembun, sampai 100 di antaranya dikumpulkan. Makan 10 lagi,
dan yang lain, sampai jumlahnya bertambah dan menjadi tidak masuk akal sebelumnya, dan mencapai batasnya. Jarak, sudut, proyeksi semua akan mempengaruhi kondensasi sinar. Hanya ketika ia telah sepenuhnya mencapai batasnya, ia akan meledak. Selama sang ratu menghendaki, dia bisa membuat serangan meledak seratusan ribu kilometer jauhnya, atau jutaan kilometer jauhnya. Kali ini, Luo Feng tahu bahwa serangan ini tidak mungkin membahayakan jam ungu dengan jam kuno, dan ia juga bisa berteleportasi, karena itu tidak ada dalam menara pengorbanan. Meskipun lengan pengunci ruangnya buruk, ini adalah kartu asnya. Dia hanya akan menggunakannya pada saat kritis. Serangan serangga ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan musuh memiliki kemampuan teleportasi. Karenanya, ia membuat sang ratu hanya meledakkan sejauh 300 km saja. Tujuannya hanya untuk membangkitkan musuh, memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya lebih awal. 2 gelombang, satu demi satu, dengan hanya selisih 0,1 detik. Setelah itu Luo Feng segera menyimpan ratu, dan kemudian para prajuritnya. Adapun ledakan penuh, itu terjadi 1 detik kemudian. Meski begitu, ketika Purple Clock merasakan energi mengerikan yang mengalir deras, dia sangat takut sehingga dia segera berteleportasi. Dia berteleportasi ke tempat yang jauh di benua itu. Serangan yang sangat mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya mengamuk. Manusia ini pasti membeli senjata yang menakutkan, setelah mendapatkan harta karun itu. Serangan gabungan sebelumnya, mirip dengan ledakan Kaisar Puncak. Untungnya aku mengundang Kaisar Puncak, serangan ini tidak berguna. Dia melayang di udara selama 10 detik, sebelum berteleportasi kembali. Ledakan itu menyebabkan seluruh gunung es, hancur menjadi debu, meninggalkan kawah yang luas, lebih dari 1 juta kilometer. Setelah beberapa saat, bayangan muncul di dalamnya, dialah Kaisar Jam Ungu yang muncul. Kemudian dia menatap ke bawah ke kawah besar, dan pada pemuda perak lapis baja dan bersayap yang jauh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kaget, manusia ini melepaskan serangan seperti itu saat dia tiba. Dia terlalu sombong dan percaya diri, atau apakah dia benar-benar bodoh? Dari pertempuran di menara, dia sama sekali tidak tampak bodoh. Aku tidak bisa ceroboh, saat aku tidak hati-hati, aku bisa kehilangan nyawaku. Aku lebih baik segera memanggil 2 Kaisar Puncak atas, dan membiarkan mereka mengambil risiko sebagai gantinya, aku hanya akan menunggu kesempatan aku untuk membunuhnya. Banyak pikiran melintas di benaknya. Tujuan Luo Feng telah tercapai. Serangan pasukan serangganya benar-benar membuat takut Jam Ungu. Kekuatan seperti itu, jika itu adalah kristal Dewa Api, itu akan bernilai puluhan miliar poin. Jika itu adalah senjata otomat, hanya penggunaan energi saja akan mengejutkan. Untuk menyerang seperti itu, seseorang harus sangat percaya diri. Dia tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki pasukan serangga, dan masing-masing dari mereka berada di tingkat penguasa sektor, dan mereka dapat mengisi kembali energi mereka sendiri, tidak seperti senjata otomat yang membutuhkan sejumlah besar penyimpanan, sebelum dapat digunakan. Kaisar Binatang Buas, dan Kaisar Panah Berat. Purple Clock menghubungi mereka berdua melalui dunia virtual. Manusia itu ada di sini. Dia sudah di sini. Namun, dari apa yang aku lihat, dia memiliki beberapa senjata khusus. Karenanya kita tidak bisa gegabah, bertindak sesuai dengan rencana ketiga. Rencana ketiga, Kaisar Binatang Buas pun terkejut. Kita tidak bisa ragu, kita harus keluar dari awal. Ada 2 bagian dari rencana ini. Pertama, kalian berdua akan berteleportasi ke 2 lokasi berbeda, lalu, melalui dunia virtual, Purple Clock dengan cepat menelusuri rencana itu. Dia ingin bertukar beberapa pukulan dengan Luo Feng sendirian pada awalnya. Tapi sekarang dia merasa takut, dan segera memanggil kedua Kaisar Puncaknya. Sementara itu di wilayah sisi benua Yanji, Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat, sudah menunggu di dalam istana. Mereka berdua saling bertukar pandang. Jangan menahan apapun. Kaisar Binatang Buas meraung. Kita harus segera membunuh manusia itu. Tenang. Kaisar Panah Berat tersenyum. Dengan serangan gabungan kita, aku tidak percaya dia bisa menghindar. Meskipun mereka mengatakannya, mereka berdua adalah Kaisar Puncak. Dengan status mereka, mereka pasti memiliki harta untuk bertahan hidup yang luar biasa dan lain-lain. Meskipun mereka berbicara tentang keluar semua, mereka tidak akan membuang kartu as mereka, secara tidak perlu. Setelah itu kemudian, mereka berdua pun berteleportasi, dan menghilang. Sementara itu di tengah udara,
Pejuang bersayap perak Luo Feng menatap jam ungu yang berada di kejauhan. Jam ungu, aku masih berpikir kamu terlalu takut untuk menunjukkan dirimu. Dia menatapnya. Bukankah kamu menyebarkan berita tentangku, namun saat aku muncul, kamu menyembunyikan dirimu. Aku harus memberikan hadiah hanya untuk menemukan kamu. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kamu ketahui lebih awal, tetapi kamu hanya muncul sekarang. Sepertinya kamu percaya diri berurusan denganku. Aku memang menyebarkan berita, tapi kamu bersembunyi cukup lama juga. Purple Clock tersenyum. Sepertinya kamu membeli beberapa senjata khusus, senjata otomat, atau ras lain. Tidak akankah kamu tahu sedikit? Luo Feng mengejek. Sepertinya kamu memiliki beberapa kartu as. Purple Clock tersenyum. Namun penampilan rasnya, membuat senyumnya terlihat lebih jahat. Dia sedang menunggu. Luo Feng juga menunggu. Mereka berdua menunggu satu sama lain. Aku akan membiarkanmu bangga dulu, Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat akan segera datang. Apapun yang kamu miliki, mereka akan menerima pukulan terlebih dahulu. Aku ingin melihat, apa yang kamu dapatkan dari harta menara. Apapun yang terjadi, kekuatan tubuh masih menjadi fondasi. Jam ungu tetap dingin, dan penuh dengan niat membunuh. Jam ungu, bawa apapun yang kamu miliki. Kalau tidak, itu tidak akan sepadan dengan waktuku, Luo Feng bergumam di dalam. Tiba-tiba dua bayangan muncul di kejauhan. Hahaha, mata Purple Clock berkilau dengan gembira, mereka ada di sini. Mata Luo Feng berkilau dingin dan menatap kejauhan. Kedua bayangan mengeluarkan energi menakutkan. Di antaranya, Kaisar Binatang Buas yang tinggi bersinar dengan cahaya berwarna darah, dan Kaisar Panah Berat membuat Luo Feng bergidik. Energi mereka tidak lebih lemah dari Gold Chang dan juga lebih kuat. Dua Kaisar Puncak, pikir Luo Feng. Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat. Sebelum pertempuran, Luo Feng secara alami belajar sedikit. Di seluruh area perkemahan ke-26, termasuk Yanji dan Menara Bintang, dia tahu tentang semua prajurit yang kuat dan terkenal, terutama batas Kaisar, di mana ada dua Kaisar ini. Sebenarnya ini dua, ini akan merepotkan, pikir Luo Feng. Manusia, ucap mata tunggal Kaisar Binatang Buas, sangat menakutkan. Manusia, Kaisar Panah Berat selalu mengenakan topeng, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Keduanya telah melepaskan semua kekuatan mereka, dan menatap Luo Feng bersama-sama. Keduanya berteleportasi, dan bergegas ke arah Luo Feng. Mati kamu manusia, Jam ungu menyaksikan dari ribuan kilometer jauhnya, dengan gembira mengantisipasi. Jika dia tidak harus bertindak sama sekali, membiarkan hanya dua Kaisar Puncak yang membunuh Luo Feng, betapa sempurna itu akan terjadi. Ini adalah saat yang tepat. Luo Feng langsung melepaskan serangan dengan sayapnya, dan langsung bergegas ke Purple Clock. Kaisar Binatang Buas, dan Kaisar Panah Berat, muncul secara bersamaan, dan menemukan bahwa percepatan sesaat Luo Feng jauh melebihi mereka, membuat mereka berdua terpana. Pita lengan pengunci ruang, mengaktifkan, sebuah ukiran kosong berbentuk menyebar lebih dari 10.000 km di sekitarnya. Ini hampir seperti selaput air tanpa bentuk, gelombang ruang di dalamnya benar-benar terkunci. Kunci ruang, ketiga musuh itu terkejut. Kalian semua, mata Luo Feng berkilauan karena kegilaan, tidak bisa melarikan diri sekarang. Di dalam area dengan diameter 10.000 km, ukiran kekosongan tembus melayang di sekitarnya. Segala sesuatu di dalam ruangan ini, memiliki gelombang ruang berhenti. Pada titik ini, Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat sama-sama gugup dan marah. Mereka berkomunikasi secara mental, Jam ungu, bukankah kamu mengatakan bahwa manusia ini lemah, tidak tahu bagaimana cara berteleportasi, atau melakukan kunci ruang, ucap kedua Kaisar Puncak itu berteriak secara mental. Ukiran ini, Purple Clock tampak kaget. Benar, ini adalah ukiran dari menara. Pasti ada senjata khusus dari peti harta karun, yang memungkinkan manusia ini, untuk melakukan ini. Ini tidak bisa dipercaya, Yang, manusia ini pasti tidak tahu kuncian ruang. Tidakkah kamu melihat ukiran mengambang di sekitarnya? Jawab Purple Clock, ini adalah ukiran biasa dari patung-patung tentang Yanji, dia pasti mendapatkan senjata khusus untuk melakukan ini. Mengandalkan senjata, untuk menggunakan kuncian luar angkasa, kedua kaisar terkejut, setelah itu mereka tertawa dengan bersemangat dan rakus. Harta karun seperti itu sangat berharga. Itu benar-benar harta karun sejati. Kami telah mencapai emas.
Berikan semua milikmu, bunuh manusia itu. Hanya mendapatkan harta itu saja, kita akan mendapatkan banyak harta. Ini mungkin terlihat lambat, tapi percakapan mereka sebenarnya hanya berlangsung sesaat, karena mereka bergegas menuju Luo Feng. Sementara sepertinya, mereka melakukan serangan gabungan, Purple Clock jauh lebih lambat dari dua lainnya. Bawa, teriak Luo Feng mengepakkan sayapnya, dan menjadi seberkas cahaya, semakin dekat ke Purple Clock. 3 prajurit mengepung Luo Feng. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Yang, kamu akan mati. Purple Clock tersenyum gembira. Sangat bagus, begitu saja. Luo Feng merasakan jarak antara musuh semakin dekat. Tiba-tiba dia tersenyum lebar. Sekarang, dia membalik tangannya. 2 kristal hitam merah menyala muncul. Kristal-kristal ini tampak bulat, masing-masing memiliki 10.081 sisi dan ukiran ruang terkunci di dalamnya. Keduanya mengeluarkan energi yang menakutkan. Apa yang dia ambil? Mata tunggal Kaisar Binatang Buas berkilau, melihat dengan cermat. Mereka bertiga berasal dari perkemahan automaton, dan kristal-kristal ini dibuat oleh automaton. Mereka biasa tapi mahal. Kaisar Puncak tidak tahan untuk membeli senjata seperti itu, tetapi mereka sangat akrab dengan sebagian. Hanya satu yang terlihat menakuti mereka. Ya Tuhan, itu adalah kristal Dewa Api terkuat, itu adalah kristal Dewa Api terkuat. Kaisar Binatang Buas dipenuhi amarah dan syok, segera melambat untuk melarikan diri. Ini kristal Dewa Api terkuat, Kaisar Panah Berat akhirnya melihatnya dengan jelas juga. Dia juga terpana, bahkan tidak ragu untuk berbalik dan mencoba melarikan diri. Apa? Purple Clock yang bersemangat itu terkejut oleh adegan itu. Dia tidak peduli juga, karena dia segera berbalik untuk melarikan diri. Orang gila murni, itu adalah kristal Dewa Api terkuat. Kaisar Binatang Buas melolong. Bahkan Kaisar Puncak bisa-bisa terbunuh dengan menggunakan itu, dan dia mengeluarkan keduanya. Saat itu meledak, bahkan jika aku tidak mati, aku akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Setiap kristal bernilai 100 miliar permata nila, dan 2 adalah 2 kali lipat. Bagaimana dia mendapatkan itu dua-duanya, dan bagaimana dia berani mengambil 2, apakah dia tidak takut mati karenanya? Lari, itu orang gila. Purple Clock, manusia yang berhadapan denganmu adalah orang gila. Kaisar Panah Berat meraung. Pergilah, gumam Purple Clock sambil menggertakkan giginya. Luo Feng memang mengacungkan kristal Dewa Api terkuat. Butuh banyak usaha untuk memadatkan, dan menstabilkan begitu banyak energi. Kristal terkuat ini menelan biaya Luo Feng, dengan posisi murid pemimpin kota kekacauan utamanya, masing-masing hampir 30 miliar elemen campuran. Seperti Kaisar Panah Berat, Kaisar Binatang Buas atau Purple Clock, mereka yang tidak berasal dari perkemahan otomaton, harus menghabiskan setidaknya 100 miliar permata nila, untuk membeli salah satunya. Di mana satu elemen campuran adalah, kurang lebih 2 permata nila. Kembali ketika Purple Clock mengeluarkan kristal Dewa Api, senilai 10 miliar elemen campuran, itu sudah mirip dengan 3 kali ledakan Kaisar Puncak. Dan yang baru saja dikeluarkan Luo Feng, mirip dengan 10 kali ledakan Kaisar Puncak, itu memiliki jaminan tertentu, untuk membuat Kaisar Puncak terbunuh, dengan mengeluarkan 2 kristal Dewa Api sekaligus, bahkan jika Purple Clock menggunakan jam purba, untuk menyebarkan 90% dari kekuatannya, dia hanya seorang Kaisar Puncak, bagaimana dia bisa berani bertahan melawannya? 3 orang tersebut berteriak untuk berlari, semua mengutuk bahwa mereka tidak bisa berteleportasi. Baru kemudian mereka menyadari, mengapa manusia menggunakan kunci ruang, itu jelas untuk menghentikan mereka melarikan diri. Kamu tidak akan berhasil. Luo Feng dengan santai melemparkan kedua kristal itu ke arah yang berbeda, mereka sudah terbakar. Mereka bertiga melambat hingga berhenti. Dan mereka baru saja mulai melarikan diri, ketika kristal Dewa Api terkuat yang menakutkan, mulai meledak. Itu hampir seperti sejuta bintang yang meledak seketika. 2 supernova langsung terbentuk saat energi mengerikan yang terkondensasi di dalamnya terlepas. Ruang sekitar langsung mengecil, untuk mengalirkan partikel, karena celah ruang memiliki bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan yang meleleh menjadi partikel. Orang gila, orang gila, orang gila. Kaisar Binatang Buas berteriak, apakah dia tidak takut mati, apakah dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, untuk selamat dari kedua kristal itu? Tidak, ucap Kaisar Binatang Buar berteriak. Tiba-tiba, proyeksi binatang besar muncul di belakangnya. Itu adalah binatang aneh berbulu, dengan mata dan bintang berwarna darah.
Dia jelas telah memberikan segalanya, untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak ingin mati begitu saja. Secara bersamaan, bintang-bintang kehancuran yang mencolok begitu cerah, sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Itu benar-benar menelan bis darah. Hanya siapa yang melakukan kekacauan dengan jam ungu ini? Apakah dia benar-benar akan bunuh diri? Panah berat dipenuhi amarah. Dia memiliki banyak kartu as, tetapi tidak bisa menggunakannya pada Luo Feng, sebelum kedua kristal itu meledak. Aku harus bertahan hidup, aku harus bertahan hidup. Kaisar Panah Berat meraung. Kalau tidak, aku hanya bisa menunggu masa depan yang jauh di mana aku akan dihidupkan kembali. Namun, begitu aku dihidupkan kembali, itu sama saja dengan menjual jiwa aku ke ras robot otomaton. Tidak, teriak Kaisar Panah Berat. Seketika suasana menjadi sepi. Cahaya itu langsung menelan Kaisar Panah Berat. Bagaimana dia bisa begitu gila? Pertahanannya sangat kuat. Apakah dia memiliki benteng luar angkasa? Atau pangkalan dewa? Apakah dia bersembunyi di dalam sesuatu seperti itu? Namun, bahkan seorang ksatria tidak mampu membeli pangkalan dewa. Jadi, dia juga tidak bisa memilikinya. Dia memiliki harta pertahanan, tetapi bagaimana mungkin dia bisa selamat dari ini? Aku harus menahannya, lalu aku akan membunuhnya setelahnya, dan mengambil harta karunnya. Aku masih belum menggunakan semua kartu as aku. Purple Clock cemberut, membiarkan dua kaisar membatasi serangan lebih dulu hanyalah bagian pertama dari rencananya. Dia adalah tipe orang yang membiarkan yang kuat menjadi makanan meriamnya. Sama seperti kembali di menara, dia pertama-tama membiarkan Gold Chang memimpinnya, ketika segalanya memburuk, kemudian dia menghasut yang lain, untuk saling membunuh sampai dia yang berhasil selamat. Kali ini sama saja, dia pertama-tama membiarkan dua kaisar puncak, pergi dan menyuruh mereka menggali kartu as Luo Feng. Namun, begitu kartu asnya keluar, itu terlalu menakutkan. Dua kristal dewa api terkuat, aku harus menahannya. Sebuah jam kuno muncul di sekitar tubuhnya, dalam cahaya perak yang menyala. Sontak saja, cahaya putih yang menyilaukan menelannya. Purple Clock dan yang lainnya, tidak pernah menyangka sebelumnya, kalau Luo Feng akan menjadi segila itu. Ini hanya langkah pertama, dan sudah tidak masuk akal. Meskipun kekuatannya besar, ia memiliki cacat besar, yaitu ia menyerang semua orang tanpa diduga sebelumnya. Kekuatan terkuat berada dalam puluhan ribu kilometer ini, Luo Feng secara alami juga terkena dampaknya. Cahaya putih itu menelannya juga. Kemudian setelah itu muncullah sebuah keadaan keheningan. Cahaya putih yang menyilaukan, telah menelan sekitar 10 juta kilometer di sekitarnya. Segala sesuatu di dalam area tersebut, seperti tanah, batu, istana bawah tanah, semuanya dilebur menjadi beberapa partikel. Setelah keheningan yang berkepanjangan, ledakan terjadi di mana-mana, dan ketika tekanan tak berbentuk, telah mengalir ke segala arah, menjatuhkan para penjaga gunung yang jauh, merobek-robek tanah, dan jurang jutaan kilometer jauhnya. Manusia, manusia, kamu akan mati, kamu pasti mati. Terlihat di dalam jam kuno, Purple Clock menggerutu. Dalam hal itu, ia menjadi abu. Meskipun jam tersebut telah menyebarkan kekuatannya sebesar 90%, ini adalah kristal dewa api terkuat. Itu memiliki kekuatan yang mampu membunuh bahkan Kaisar Puncak, bahkan setelah menyebarkan energinya sebesar 90%, dengan dua kristal terkuat meledak, karena keempatnya ditangkap di daerah ledakan terkuat, dia secara alami dihancurkan juga, dan bagian dari tubuhnya yang abadi hancur juga. Dia kehilangan lebih dari 50% tubuhnya yang abadi. Meski begitu, dia berhasil bertahan. Aku tidak mati, aku tidak mati. Dia bergumam dalam benaknya. Dia mulai mereformasi tubuh abadi di jam kuno. Jika aku tidak mati, itu berarti kamu akan mati, ucap jam ungu dengan kesal dan sombong. Sebuah busur perak merobek langit bercahaya putih, bergegas di bawah jam kuno. Itu adalah lapis baja perak dan bersayap Luo Feng. Dia memegang pisau di tangannya, dengan cahaya ungu yang bersinar di ujungnya, itu jelas pisau bayangan yang beracun. Kemudian segera saja, dia menebas di bagian bawah jam kuno, pada saat jam ungu sedang mereformasi tubuh abadinya yang tinggal 50%. Jam ungu, biarkan aku mengirimmu pergi, Luo Feng berteriak, melihat tubuh yang abadi jam ungu, yang sedang mereformasi. Racun Feimo pada pedang itu, dengan ganas menyerang tubuhnya yang abadi. Itu meresap ke dalam tubuhnya, dan meskipun lebih sulit,
untuk benar-benar menghancurkan tubuh seorang Kaisar Puncak, dan melawan Kaisar Puncak, terutama yang sudah lebih dari 50% hancur, itu menyebabkan tubuhnya bisa langsung hancur seketika. Jam ungu dikurangi menjadi abu dari ledakan. Saat dia sedang reformasi, Luo Feng menemukannya dan jam ungu pun sangat merasa dikejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi, padahal waktu di antara reformasi aku hanya sesingkat itu, bagaimana dia terburu-buru dalam waktu sesingkat itu. Kecuali, ledakan kristal Dewa Api tidak menghancurkan tubuhnya, itu tidak mungkin, gumam jam ungu, sesaat sebelum dihancur menjadi debu. Sebenarnya, tubuh Luo Feng baik-baik saja dari ledakan. Saat itu, di Menara Pengorbanan, ketika tetua Qiyu Chika meledak di ruangan itu, Luo Feng bisa menahannya. Ledakan kristal Dewa Api ini, kekuatannya puluhan kali lebih kuat dari yang itu. Saat itu, ruangan itu benar-benar tertutup. Namun ledakan ini terjadi di ruang yang begitu luas. Secara teoritis, ledakan tertutup saat itu pasti akan menciptakan kekuatan yang lebih besar. Qiyu Chika meledak sendirian, kali ini namun ada dua kristal. Setelah keduanya digabungkan, itu akan menambahkan hingga 10 kali lipat kekuatan ledakan Qiyu Chika, ketika di dalam ruangan tertutup. Saat itu, armor kontak awan Luo Feng berada di tingkat resmi puncak, dan kekokohannya mirip dengan seorang kaisar rendah. Sekarang, itu adalah kaisar rendah, tetapi mirip dengan manusia kaisar tinggi. Dengan menggunakan sayap sawu, dan baju besi jenderal yang menyebar kekuatan hanya 1/1000, atau keledakan kaisar rendah, dan dengan baju besi kontak awan kaisar yang tinggi, itu hanya sedikit berhasil menembus sedikit baju besi kontak awan. Karena itu, ia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Dibandingkan dengan saat di menara saat itu, ledakan kali ini 10 kali lebih kuat, tetapi armor kontak awanku juga telah tumbuh. Kamu semua menjadi abu, tapi aku benar-benar baik-baik saja. Luo Feng bergegas menembus ledakan. Berbicara dengan akurat, itu karena sayap dan baju besi jenderalnya, yang membuat awan kontak anggur dapat menahannya. Selama bisa melakukan itu, Luo Feng akan baik-baik saja. Dia dengan mudah menahan kekuatannya, ditambah Purple Clock hanya beberapa ribu kilometer jauhnya. Dengan hanya kepakan sayapnya, dia secara alami meraih di sampingnya. Sama seperti Purple Clock sedang mereformasi, Luo Feng bertindak sesuai dengan rencananya, dan menebasnya dengan pisau bayangan racunnya. Bila ini ganas, gumam Luo Feng. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Purple Clock dipenuhi dengan kecurigaan. Namun ketika dia menyadari pisau Luo Feng menebas, dia mengejek, bahkan kristal Dewa Api tidak bisa membunuhku, bilahmu bahkan tidak bisa merobek tubuhku yang abadi. Itu terlalu. Tiba-tiba sebelum dia menyelesaikan raungannya, pedang bayangan racun milik Luo Feng telah sampai pada dirinya, dan seketika itu juga langsung membelahnya, dan racun pun mengalir ke dalam tubuhnya yang abadi, dan segera menghancurkan tubuh abadinya, menjadi berkeping-keping dan langsung menjadi debu. Tidak, Purple Clock sangat terkejut dengan racun itu. Dia langsung memilih untuk mematahkan bagian tubuhnya yang abadi itu, tapi, sudah terlambat, Kaisar Puncak membutuhkan sekitar 10 tetes racun untuk mati. Tetapi seorang kaisar biasa, hanya membutuhkan 1 tetes saja, sudah langsung dapat menghancurkannya. Dan biasanya dengan refleks yang cepat, satu tebasan hanya akan memiliki sekitar 0,3-0,8 tetes racun memasuki tubuh. Jam ungu hanya memiliki kurang dari 50% dari tubuhnya yang tersisa, dan saat itu 0,72 tetes racun langsung mengalir melalui tubuhnya, ke setiap bagian tubuhnya, dan menyerang setiap sel di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak punya cara lain lagi untuk bertahan melawannya. Ini sudah berakhir, dan dia pun langsung mengerti. Aku akan mati. Dia dipenuhi amarah dan penyesalan, namun sebelum dia meninggal, dia dengan cepat terhubung ke dunia virtual. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.